Shalom dan selamat malam buat kita semua yang sedang menyaksikan akan ibadah kita malam hari ini. Puji Tuhan, kita kembali lagi untuk menyembah Dia dan mempelajari akan firman-Nya untuk menguatkan iman kita untuk terus bertumbuh dan percaya kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Saat ini Bapak Ibu, kita akan mempelajari akan firman Tuhan di dalam kitab Yeremia 47 ayat 1-7 dengan tema ketika penghakiman Tuhan datang, siapa yang dapat menghentikannya. Di dalam kitab-kitab Yeremia ini dikenal sebagai kitab-kitab yang penuh dengan nubuat penghakiman Bapak Ibu. Kitab yang penuh dengan tangisan serta peringatan-peringatan dari Tuhan kepada umatnya, bahkan kepada bangsa-bangsa lain. Dalam pasal 47, Tuhan menyampaikan nubuat terhadap bangsa Filistin sebagai musuh lama dari bangsa Israel. Filistin adalah bangsa yang kuat, memiliki kota-kota yang besar. Ya, seperti Bapak Ibu tahu lah ya, Gaza, Askelon, dan Asdod. Mereka percaya pada kekuatan militer. Mereka percaya bahwa benteng mereka itu tidak dapat digoyahkan. Dan mereka percaya bahwa dewa-dewa mereka bisa menolong mereka. Namun, melalui Nabi Yeremia, Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada bangsa yang terlalu kuat Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk dihukum. Maka ibarat air bah dari utara akan datang seperti gelombang yang menghancurkan semuanya. Ini juga menggambarkan tentara Babel yang dipakai Tuhan sebagai alat penghakiman bagi bangsa-bangsa lain. Nah, melalui bagian ini kita akan belajar bahwa ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu tahu. Yang pertama, bahwa penghakiman Tuhan itu pasti dan itu akan terjadi. Yang kedua adalah tidak ada tempat perlindungan di luar Tuhan. Dan yang terakhir adalah Tuhan berdaulat penuh atas sejarah dan bangsa-bangsa. Sebagai isinya kita akan melihat ada 3 bagian. Kalau kita perhatikan di ayat 1-2, saya akan memberikan garis besar adalah penghakiman Tuhan datang seperti air bah. Mengapa demikian Bapak Ibu? Kalau kita lihat di ayat 2, lihat air naik dari utara dan menjadi sungai yang meluap. Apa dimaksud dari firman Tuhan tersebut? Air bah dalam Alkitab sering menjadi simbol, ya, sebagai apa? Sebagai penghukuman yang tidak dapat dihentikan. Tuhan menggambarkan serangan Babel tersebut seperti banjir besar yang menyapu negeri Filistin. Nah, Bapak Ibu tahu bangsa Filistin ya mungkin merasa aman karena apa? Mereka memiliki tentara yang banyak dan mereka memiliki kota yang berkubu dan pengalaman perang mereka sudah elit dan ya sudah bagus dari antara bangsa-bangsa lain, sudah hebat. Tetapi ketika Tuhan sendiri bertindak, ya, tidak ada kekuatan manusia yang dapat bertahan dari kuasa Tuhan kita. Nah, pelajaran rohaninya adalah seringkali manusia merasa aman karena apa? Karena mereka memiliki uang, ya, karena mereka memiliki jabatan, relasi, kecerdasan atau kekuatan sendiri. Namun semua itu tidak mampu dalam hal menahan tangan Tuhan. Bila Tuhan sudah mulai menggoncangkan hidup seseorang, karena Tuhan ini mengizinkan banjir masuk Bapak Ibu, yaitu istilah banjir adalah seperti masalah dalam hidup manusia, kehilangan, sakit, penyakit, kegagalan, atau kehancuran rencana lainnya. Maka tujuannya bukan menyatakan Tuhan itu kejam atau tujuannya bukan selalu membinasakan, tetapi menyadarkan manusia supaya kembali kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua di ayat 3-5. Itu judulnya ketakutan manusia tidak dapat menyelamatkan, ya. Saya berikan garis besarnya adalah ketakutan manusia tidak dapat menyelamatkan. Bapak Ibu yang terkasih, ayat-ayat ini kalau Bapak Ibu saudara-saudara ya terkasih mempelajari akan kitab ini, ayat ini menggambarkan suasana yang panik, ya. Ketika ada suara-suara kuda, kaki kuda ya terdengar, bahkan ada deruk kereta berperang melaju, dan melihat para ayah juga tidak sempat menolong anak-anaknya, maka semua kekuatan manusia runtuh dalam ketakutan, ya.
runtuh dalam ketakutan mereka. Ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan menghakimi manusia, ya, maka manusia ini harus sadar betapa rapuhnya diri mereka kalau tidak berada dalam kuasa Tuhan. Filistin terkenal sebagai bangsa pejuang, tetapi keberanian mereka hilang dalam sekejap, Bapak Ibu. Ini ilustrasinya adalah, bayangkan kalau ada sebuah gedung, ya. Gedungnya tinggi, kalau kita lihat, ya, yang terlihat kokoh dan dari luarnya megah. Nah, namun semua orang melihat gedung tersebut mengagumi, ya, terpukau. Tapi ternyata fondasinya ini, Bapak Ibu, ya, retak, ya. Ada bagian-bagian titik-titik itu retak. Dan ketika gempa datang, Bapak Ibu, kita tahu apa yang terjadi. Gedung itu akan runtuh dengan cepat. Namun demikian pula hidup kita sebagai manusia tanpa Tuhan. Dari luar tampaknya kuat, ya, kita memiliki sukses, kita memiliki kekayaan, kita terkenal, kita disegani. Tetapi tanpa fondasi rohani yang benar, hidup mudah runtuh ketika badai datang. Yesus berkata dalam Injil Matius 7 ayat 24-27, Bapak Ibu, bahwa orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu, tapi sedangkan orang yang bodoh membuat bangunannya di atas pasir, ya. Jadi mana yang kita pilih dari perumpamaan ini? Kita mau jadi orang bijaksana atau menjadi orang yang bodoh? Nah, saat ini kita akan lanjut ke bagian ketiga di ayat 6-7. Ini adalah pedang Tuhan tidak akan berhenti sebelum tugasnya selesai. Sebelum saya katakan tadi, pedang Tuhan tidak akan berhenti sebelum tugasnya selesai. Ada dalam ayat kitab mengatakan, pedang Tuhan, berapa lama lagi engkau tidak mau berhenti, ya? Berapa lama lagi, ya, engkau tidak mau berhenti? Ini perkataan siapa, Bapak Ibu? Ini adalah perkataan umat Tuhan, yaitu adalah Yeremia. Berbicara seolah-olah pedang itu, ya, adalah Tuhan. Tetapi jawabannya jelas, ya, Bapak Ibu. Pedang itu tidak akan berhenti sebelum tugasnya selesai. Ya, apa yang kita boleh pelajari dari pertunjukan tersebut? Ini menunjukkan bahwa, ya, Tuhan tidak bekerja dengan sembarangan. Melainkan Tuhan, ya, dari penghakiman, Tuhan memiliki tujuan, Bapak Ibu. Dan Tuhan ini bertindak sesuai dengan keadilannya. Kadang manusia bertanya, ya, dari kehidupan kita masing-masing ketika ada masalah, pasti kita akan menjawab, aduh Tuhan, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ya, aduh Tuhan, mengapa penderitaan ini belum selesai? Aduh Tuhan, mengapa doa saya belum dijawab? Seringkali kita mengalami persungguh-sungguhan di dalam iman kita kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Nah, bagian ini juga mengingatkan bahwa Tuhan sedang bekerja menurut waktu dan rencananya yang indah. Tidak ada satupun yang terjadi di luar kendali Tuhan, Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan akan mengendalikan setiap masalah kita. Dalam penerapan ini ada beberapa hal yang Bapak Ibu akan pelajari bersama-sama. Saya ingin mengundang kita semua, jangan membangun keamanan di luar Tuhan, ya, seperti harta, pekerjaan, dan kekuatan. Manusia ini bisa bilang sewaktu-waktu hanya Tuhan yang menjadi perlindungan sejati, Bapak Ibu. Ya, lalu yang kedua, ketika kita membangun keamanan kita di luar Tuhan, maka kita perlu bertobat sebelum hati menjadi keras, ya. Filistin terus hidup dalam kesombongan dan akhirnya apa? Ya, dia menuai penghukuman. Tuhan ini masih memberi kesempatan bagi manusia untuk kembali kepadanya hari ini. Dan yang terakhir adalah percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat dalam kekacauan apapun. Saat hidup kita terasa seperti banjir besar, Bapak Ibu, orang percaya, ya, harus ingat Tuhan ini masih memegang kendali. Tuhan ini masih mengontrol sejarah ini. Apa yang tampak kacau bagi manusia tetapi ada dalam pengawasan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan ini Maha melihat. Jadi kesimpulannya adalah di dalam Yeremia 47 ayat 1-7 mengajarkan bahwa yang pertama, penghakiman Tuhan itu nyata, ya, tidak ada rekayasa. Lalu yang kedua adalah manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, harus dengan
jalan kebenaran atau hidup yang Tuhan sudah berikan kepada mereka yang percaya. Yang terakhir adalah Tuhan berdaulat penuh atas segala sesuatunya. Jadi kita perlu imani Bapak Ibu dengan kalimat tersebut. Karena apa? Bangsa Filistin juga runtuh bukan karena mereka lemah, tetapi karena Tuhan telah menetapkan penghukuman atas mereka. Ya, karena mereka telah sombong. Karena mereka menyadari mereka dewa-dewa mereka adalah dewa yang bisa menolong mereka. Ini yang menjauhkan mereka kepada Allah kita Sang Pencipta. Nah, hari ini Tuhan juga memanggil kita saat ini Bapak Ibu. Ya, hari ini ya kita jangan sombong, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan pertobatan. Karena apa? Karena satu-satunya tempat yang aman bukanlah kekuatan manusia, melainkan hadirat Tuhan. Sebagai ayat penutup, saya ingin mengundang Bapak Ibu baca di dalam Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi, apalagi yang kita khawatirkan, apalagi yang kita takutkan. Kalau Tuhan sudah ada dalam pihak kita, pasti Tuhan akan berjuang untuk kita. Pasti Tuhan juga akan bertindak bagi umat-umat yang percaya kepada Dia. Inilah firman yang saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Amin.